Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Fatur Rahim, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2C, NIM 201169118, Fakultas Tarbiyah dari kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan mengulas jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi, MPDI. Artikel yang akan saya ulas saat ini tugas yang kedua kali ini yaitu Manajemen Madrasah Diniyah TPQI Miftah Huda Krakal Alian yang disusun oleh Bahrun Ali Murtofel, yaitu dosen IAINU Kebumen, dan Syifa Maulana sebagai mahasiswa IAINU Kebumen. Baik, langsung saja saya ulas artikel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen dalam bahasa Inggris artinya to manage, yaitu mengatur dan mengelola. Dalam arti khusus bermakna memimpin dan kepemimpinan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lembaga atau organisasi, yaitu memimpin dan menjalankan kepemimpinan dalam organisasi. Orang yang memimpin organisasi disebut manajer. Pembahasan manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Secara keseluruhan, proses pengelolaan merupakan fungsi-fungsi manajemen. Konsep tentang pengelolaan berkaitan dengan organisasi atau lembaga yang di dalamnya memuat komponen-komponen organisasi secara sistematik. Seluruh aktivitas manajerial selalu terkait dengan makna dan fungsi manajemen dalam organisasi. Karena dalam proses manajerial selalu terdapat organisasi atau yang memerlukan pengelolaan. Kata organ artinya tubuh yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan atau relationship dan memiliki peran serta fungsi secara timbal balik. Kinerja organisasi atau lembaga bagaikan tubuh manusia yang satu sama lain saling membutuhkan dan saling menunjang. Kajian literatur. Rancangan penelitian desain menggunakan teori POACK dan teori sosial struktural dengan terkonsolidasikan struktur dan strategi yang digunakan untuk menjawab masalah yang berhubungan dengan mengupayakan pengoptimalan yang valid antara validitas internal dan validitas eksternal dengan melakukan pengendalian varian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif. Hal itu karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengetahui bagaimana TPQI menghadapi kendala dan faktor penghambat. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas tentang beberapa misi dan solusi dalam metode pengembangan untuk pendidikan agama Islam. Dalam menuangkan tentang tulisan, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang sempurna untuk memberikan yang utuh. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif. Misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. Atau berdasarkan perspektif partisipatori, atau misalnya orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan. Judul yang pertama yaitu metode penelitian. Desain dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Seperti contoh perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.
secara utuh atau holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menguraikan dengan sistematis mengenai manajemen madrasah diniyah atau TPQ Miftahul Huda Kerakal Alian. Nama lembaga pendidikan Islam yang survei adalah Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Huda yang beralamat di Kompleks Musola Miftahul Huda, Duku Taman Sari RT 3 RW 6 Desa Kerakal Kecamatan Alian. Bahasanya. 1. Pengertian TPQ. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ adalah sebuah tempat yang indah dan nyaman. Oleh karena itu, proses belajar dan mengajar TPQ harus mampu mencerminkan menciptakan iklim yang indah, nyaman, dan menyenangkan. Menurut Asad Humam, Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Quran untuk anak usia SD atau sekolah dasar, yaitu usia 7-12 tahun. Taman Pendidikan Al-Quran disingkat TPA atau TPQ, adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan informal, pendidikan non-formal, jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah, atau bahkan yang lebih tinggi TPA atau TPQ, setara dengan RA dan taman kanak-kanak, di mana kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ adalah suatu tempat yang diberi pendidikan membaca dan menulis Al-Quran agar kelak menjadi generasi yang Qurani dan selalu mencintai dan mengamalkan Al-Quran. 7b. Tujuan didirikannya TPQ. Pendidikan Al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Quran atau TKQ, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, Ta'limul Quran lil Aulad atau TQA, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Al-Quran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan Al-Quran dipusatkan di masjid, musola, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Kurikulum pendidikan Al-Quran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Al-Quran minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat. Dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu konsep perencanaan berdirinya TPQ Miftahul Huda. Perencanaan merupakan fungsi paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen sebagai mana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Metode Iqra adalah tujuan suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap, sampai pada tingkatan sempurna. Metode Iqra ini di dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena ditekankan pada bacaannya. Membaca Al-Quran dengan fasih, baca langsung tanpa dijak. Artinya diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA dan lebih bersifat individual. Metode pembelajaran ini pertama kali disusun oleh Haji Asad Humam di Yogyakarta. Buku metode Iqra ini disusun atau dicetak dalam 6 jilid sekali, di mana setiap jilidnya terdapat petunjuk mengajar dengan tujuan untuk memudahkan setiap peserta didik.
atau santri yang akan menggunakannya maupun ustadz atau ustazah yang akan menetapkan metode tersebut kepada santrinya. Metode Iqra ini termasuk salah satu metode yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Karena metode ini sudah umum digunakan di tengah masyarakat Indonesia. Awalnya berdirinya TPK ini sering dengan metode membaca Al-Quran yang dianggap perlu atau ada perubahan yang sebelumnya adalah metode Baghdadiyah menjadi metode Iqra. Metode Baghdadiyah adalah suatu metode membaca Al-Quran dengan cara mengeja huruf bacaan, seperti dibaca alif, fathah, a. Metode ini telah berjalan sejak zaman dulu, entah dari kapan sebelum TPQ Miftahul Huda berdiri. TPQ ini pada waktu awal berdirinya masih belum terkonsep dengan bagus. Setelahnya berjalan selama 10 tahun tanpa adanya suatu sistem. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2012, TPQ Miftahul Huda diresmikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan Islam yang terdaftar. Yang selanjutnya pengelolaan TPQ. Pengelolaan TPQ. Dalam prosesnya tentunya setiap lembaga pendidikan Islam membutuhkan adanya pengelolaan baik dari segi keadministrasian, kurikulum maupun pendidik. Dengan begitu, suatu lembaga dapat mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam prakteknya, TPQ Miftahul Huda membentuk suatu struktur organisasi pengelolaannya. Kemudian dari struktur ini maka mulailah untuk dijalankan rencana yang ditetapkan pada awal tadi. Perekrutan Ustadz, TPQ Miftahul Huda masih mempercayakan pada penduduk ataupun warga masyarakat sekitar lingkungan TPQ. Peserta didik atau santri berada pada usia 6-15 tahun. Dalam segi sarana prasarana, TPQ Miftahul Huda sebenarnya sudah memiliki gedung sebagai tempat berlangsungnya pengajaran atau Iqra, tajwid, dan Al-Quran bagi para santrinya. Fasilitas yang ada masih belum begitu terkelola dan terawat dengan baik sehingga masih banyak alat pembelajaran yang rusak, genteng yang bocor, dan lantai yang retak, sehingga memaksa kepada TPQ Miftahul Huda untuk memindahkan tempat pengajaran di musola dan rumah ustadz. Baik, demikian yang saya ulas dari jurnal manajemen madrasah diniyah TPQ Miftahul Huda Kalkal Alian. Begitu saja yang dapat saya simpulkan dan saya sampaikan pada sesi yang terakhir ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.